seorang bapak aja belum, tapi lo mau menjadi bapak sambung buat anak-anak yang gak sedarah sama lo. Aneh banget. Setahun setelah perceraiannya yang diam-diam menghebohkan publik, Kimberly Ryder akhirnya berdamai dengan Edward Akbar. Tapi, damai itu bukan tanpa luka, bukan tanpa konflik, dan bukan tanpa perkara sesuatu yang sempat jadi laporan polisi. Ini bukan sekedar kisah mantan pasangan artis, tapi tentang harga diri, anak-anak, dan harta yang harus dibagi. Takdir memang membawa Kimberly Ryder dan Edward Akbar ke arah perceraian. Namun, kisah mereka ternyata belum selesai sampai di situ. Karena 1 tahun setelahnya, muncul satu babak baru, yaitu perdamaian. Rumah tangga Kimberly Ryder dan Edward Akbar sempat terlihat manis. Mereka menikah pada tahun 2018 dan dikaruniai 2 anak. Namun, badai rumah tangga datang menghampiri. Pada pertengahan 2024, Kimberly menggugat cerai Edward Akbar. Gugatan cerai resmi dilayangkan pada tanggal 12 Juli 2024 ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Beberapa hal yang jadi penyebab perceraian Kimberly dan Edward adalah masalah keuangan dan tindakan yang mengarah pada KDRT. Kimberly saat itu mengaku cuma dinafkahi 2 juta rupiah setiap bulannya. Ya lu aja pikirin sendiri 2 juta bisa beli apa. Nah, kalau kakin sendiri buat apa itu uang 2 juta sama pernikahan sama Edward? Ya buat ngasih makan dia. Masih makan Edward? Iya. Dia kan balik lagi ke situ kan. Iya. Kita bisa bilang kan duit 2 juta kan kalau misalnya kita tinggal di Bali kan kurang gitu. Gimana tuh kan nyukupinnya Kak? Apalagi kan kalau nyukupinnya dengan uang aku sendiri. Ya dong. Pernah ngeluh nggak sih Kak sama Edward? Ini kenapa sih cuma 2 juta per bulan dikasihnya? Nggak mau ngeluh. Aku ya udah terima aja. Emang dikasih sama suami itu, ya udah diterima aja. Selain dari itu ya usaha. Bukan cuma itu, Kimberly juga menyebutkan kalau masalah lain yang membuat dirinya berani memutuskan untuk bercerai adalah karena dugaan penggelapan mobil milik Kimberly oleh Edward. Masalah ini bahkan sampai ke kepolisian. Edward dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Pada akhirnya, Kimberly dan Edward resmi bercerai pada tanggal 29 November 2024. Hak asuh kedua anak mereka, Raiden dan Aisyah, ditetapkan jatuh pada Kimberly. Edward Akbar juga diwajibkan memberikan nafkah anak sebesar 6 juta per bulan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya. Sekarang, 1 tahun sudah berlalu. Pada bulan Juli 2025 ini, Kimberly dan Edward akhirnya kembali bertemu dan muncul di hadapan wartawan. Aku email kamu loh. Email? Ya, 2 kali untuk ajak ketemu. Aneh banget. Ya nggak nyampe. Ada. Kimberly dan Edward bertemu bukan untuk mencoba mengembalikan hubungan yang dulu dan kembali rujuk sebagai suami istri. Tapi tujuannya adalah untuk menyelesaikan konflik hukum di masa lalu, yaitu terkait penggelapan mobil dan aset rumah oleh Edward Akbar agar bisa berdamai dan sama-sama merasakan keadilan serta kenyamanan ke depannya. Itikadnya damai. Karena memang tidak ada unsur penggelapan, tapi saya tuh tidak ingin menguasai kok. Selama ini saya hanya jaga. Yang saya bertahan itu hanyalah laporan dugaan penggelapannya. Karena jujur selama setahun lebih terakhir pekerjaan saya hancur. Tapi alhamdulillah setiap bulannya saya tidak pernah putus memberikan nafkah sesuai putusan pengadilan agama. Dijual, tolong yang fair ya teman-teman. Saya ini pengen damai. Sudah lama
Terus yang kedua adalah mobil itu tidak pernah dijual. Sebagaimana itu masih merupakan harta bersama dan saya tidak ingin menguasai kok. Salah satu langkah besar dalam proses perdamaian Kimberly dan Edward adalah dengan membuat perjanjian perdamaian di atas kertas dan materai. Perjanjian perdamaian itu memuat tentang Edward yang akan mengembalikan mobil milik Kimberly dan mobil tersebut akan dijual untuk nantinya hasil penjualan dibagi dua. Selain itu, rumah milik mereka berdua entah akan dijual atau hasil penjualan dibagi dua atau nilai asetnya dibagi dua tanpa perlu dijual. Juga ada pemeriksaan mengenai mobil ya. Ternyata mobilnya sudah dibawa, nanti akan ditunjukkan oleh Bapak Mas Edward. Dan juga tadi kami juga telah membicarakan perdamaian antara kedua belah pihak dan alhamdulillah terjadi kesepakatan mengenai mobil dan juga hal-hal lainnya. Tidak ada penggelapan. Ya, dan juga di sini tidak ada penggelapan ya. Alhamdulillah. Tidak, mobilnya masih ada, nanti kita akan tunjukkan. Sekarang lagi sedang diambil. Dan telah terjadi ya perbincangan juga nanti mengenai anak, mengenai mobil, dan sudah terjadi kesepakatan dan sudah dicabut laporan kepolisian oleh klien saya, Kimberly Rider, seperti itu. Untuk kesepakatannya nanti mobil akan dijual ya. Akan dijual. Ya, udah itu aja. Terus selain dari itu ada juga soal rumah juga akan diserahkan dibagi juga. Ya, pokoknya semua berakhir dengan damai, nggak ada penggelapan. Selama ini mobil cuma saya jaga supaya bisa terjadi damai. Saat ini, Kimberly resmi mencabut semua laporan hukum yang ditujukan pada mantan suaminya, yakni Edward Akbar, karena telah berdamai secara kekeluargaan. Edward juga sudah diizinkan dan dibebaskan untuk bertemu dengan kedua anaknya yang tinggal bersama Kimberly. Terima kasih untuk Kimberly dan pihak kuasa hukum, pihak-pihak terkait bahwa dugaan penggelapan selama setahun ini tidak benar adanya, tapi kita berdamai dengan kekeluargaan, saling meminta maaf, dan saya malah yang akan dibantu sama Kimberly untuk mengklarifikasi berita-berita yang negatif supaya nanti kalau pada saat ketemu sama anak-anak udah kondisinya udah enak. Tapi satu-satu Sudah pencabutannya ya. Sudah. Boleh Dicabut. kita lihat atas ya. Sudah berdamai, kita sudah permohonan sudah pencabutan. kanan dikit ya, Edward. Proses perdamaian Kimberly Rider dan Edward Akbar berlangsung secara tertib, cepat, dan tanpa drama. Malah, Edward masih sempat-sempatnya ngajak Kimberly bercanda. Kalian ketemu atau seperti apa nih? Oh enggak, kita tiap malam Jumat ketemu kok, nggak bercanda. Udah itu aja kok, soalnya saya mesti ngambil mobil nih. Saya mau salaman dulu sama dia. Tahan. Kok ada tangan aja sih? Ya bro. Ya semuanya semua. Tolong makasih ya Kimberly. Oke. Jangan nyender di situ kok. Wih. Saya jagain. Kisahnya soalnya sama doi banyak. Mantap. Setelah badai panjang dan resmi berdamai, kini Kimberly fokus sepenuhnya pada peran sebagai ibu. Ia banyak menghabiskan waktu bersama kedua buah hatinya. Meski tanpa suami, ia mengaku hidupnya tetap penuh cinta. Banyak banget yang nge-DM, aku mau jadi bapak sambung dari anak-anakmu. Lu aja seorang bapak aja belum, tapi lo mau menjadi bapak sambung buat anak-anak yang gak sedarah sama lu. Aneh banget. Berarti, sorry kalau Enggak juga yang sih, pernah jadi bapak. cuman intinya deketin aku tuh bukan aku mau jadi bapak sambung buat anak-anakmu. Allah, apa kriteria dari Kimberly? kriterianya nggak ngerokok. Pasti. Nah, nih siapa yang ngerokok nih ya, udah out. Terus insya Allah muslim ya, nggak ngerokok, wangi, hatinya baik, ada pekerjaan tetap, pekerja keras, sayang sama keluarga, hopefully punya relationship yang baik sama anak-anakku ke depannya.
emotional intelligence, banyak deh, banyak. Ia tetap menghargai kehadiran Edward Akbar sebagai ayah dari kedua anaknya. Alhamdulillah hari ini sudah melewati proses mediasi. Akhirnya setelah sekian lama, pastinya rasanya lebih plong lah ya, karena udah banyak yang diomongin. Terus udah ngomongin soal goal-goalnya seperti apa, terus pembagiannya bagaimana, ngomongin soal anak-anak juga, dan lain-lain. Jadi hopefully kedepannya bisa menjalani hubungan yang lebih baik lagi, terus bisa datang ketemu bersama anak-anak juga. Ya, bismillah, semua lebih lancar, insyaallah. Kecewa mungkin masih ada ya, bekas-bekasnya tuh masih ada gitu loh. Cuman kalau dendam atau apa itu enggak sih pastinya ya. Apalagi dia bapak dari anak-anakku, jadi emang kita harus melewati ini hopefully dengan dewasa, biar kedepannya semua lebih baik untuk anak-anak juga. Iya, aku sih mau datang ketemu tinggal kabarin aja gitu loh, kabarin jauh-jauh hari, supaya aku siapin waktu. Oke, anak-anak boleh ketemu di mana, jam berapa, tidak mengganggu sekolah mereka juga. Aku udah dari setahun yang lalu juga membebaskan sih sebenarnya. Kimberly juga kembali aktif di dunia hiburan dan media sosial. Sementara itu, Edward Akbar menyatakan siap kembali ke dunia hiburan dan ingin kembali dipercaya dalam memainkan film. Bagi Edward, ini bukan cuma soal karir, tapi soal membangun ulang kepercayaan dari publik, dari anak-anaknya, dan mungkin dari dirinya sendiri. Saya Edward Akbar siap untuk kerja lagi, karena memang setahun terakhir dari berita yang seliweran, tanpa menyalahkan siapapun, itu menghambat pekerjaan saya sangat. Tapi rezeki sudah diatur dari kita di dalam perut, dan saya berharap ke depannya saya bisa berkarya lagi dengan sutradara, produser yang percaya pada keahlian saya. Bismillah, insya Allah. Dan terima kasih semua teman-teman wartawan, semoga diberikan kesehatan sekeluarga. Terima kasih. Assalamualaikum. Kimberly dan Edward adalah contoh bagaimana sebagai orang tua harus bisa menyelesaikan masalah dengan dewasa dan peduli terhadap anak-anaknya tanpa saling menjatuhkan satu sama lain. Karena pada akhirnya, tidak semua kisah harus berakhir dengan bahagia, tapi setiap kisah bisa ditutup dengan damai. Kami akan terus mengintip informasi terupdate tentang Kimberly Rider dan Edward Akbar. Kasih pendapat kamu di kolom komentar tentang perdamaian Kimberly dan Edward. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi biar nggak ketinggalan berita terbarunya, dan sampai jumpa di Kupas Tuntas berita dunia hiburan selanjutnya.